Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati segenap pengurus Tamir Masjid An-Nur Antar Fajar Solo yang dirahmati Allah, dan juga seluruh jamaah yang hadir, Bapak Ibu yang senantiasa istiqomah di majelis ilmu ini. Senantiasa Allah curahkan, senantiasa Allah hadirkan taufiknya, dihadirkan pertolongannya, dan senantiasa dihadirkan kasih sayang yang terbaik untuk kita semuanya. Saya doakan semoga Allah jadikan keluarga kita, rumah tangga kita semakin harmonis, senantiasa dijadikan anak-anak kita, anak-anak yang solih-solihah, dihadirkan kemudahan, kelancaran dalam berbagai aktivitas kita, hajat-hajat kita, dikabulkan segala doa-doa kita, dan yang paling utama Allah hujamkan kita, hati kita untuk senantiasa lapang, senantiasa untuk ridho atas segala ketetapan yang Allah hadirkan, sehingga Allah pun semakin ridho dengan kita. Karena puncak dari nikmatnya para penduduk surga adalah ketika dimudahkan untuk bisa menghadap langsung kepada Allah. Dan bagi mereka-mereka yang menghadap kepada Allah, puncaknya lagi adalah mereka-mereka yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itu adalah kita semua yang hadir di sini. Amin Allahumma amin. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang maha melimpahkan rezeki, melimpahkan nikmat demi nikmat, memudahkan segala urusan kita, dan juga yang tentunya sangat sayang dengan kita, yang tentunya dengan sayangnya mengharap kita untuk selamat kembali, untuk mudik di kampung terbaik, di kampung halaman jannah terbaik. Amin Allahumma amin. Dan sholawat salam senantiasa pula tercurah pada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, sayyidul mursalin, yang senantiasa kita itibai, kita harapkan, kita nantikan syafaatnya yang kelak menjadi salah satu wasilah penyelamat kita di hari penimbangan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, sebagaimana ini tema yang diminta oleh pengurus, yakni yang ada kaitannya dengan pahlawan. Masya Allah. Ini beberapa hari lagi, 5 hari lagi ya. Ini adalah memperingati 10 November, memperingati Hari Pahlawan. Ada apa di balik pahlawan? Siapa sejatinya pahlawan itu dalam sudut pandang Islam? Dan apa hakikat perjuangan pahlawan? Tapi sebelum itu, mari sejenak kita refresh terkait sebelum peringatan detik-detik 10 November. Itu tepatnya justru di bulan Oktober. Di tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Oktober tahun 45. Itu adanya musyawarah oleh para laskar mujahidin, para laskar fisabilillah. Ada yang menyebutnya, ya Masya Allah, ini barisan-barisan para laskar yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji ya, Wahab Hasbullah dan lain sebagainya. Mereka mengadakan satu pertemuan khusus yang akhirnya mencetuskan yang kita peringati dengan namanya Resolusi Jihad 45, diperingati dengan namanya Hari Santri. Di tahun 45 ini, di tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober, maka tercetuslah sebuah maklumat langsung dari pimpinan Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang saat itu mengumpulkan para ulama se-Jawa dan Madura, termasuk yang terbanyak saat itu adalah dari Cirebon. Kalau saat ini provinsi sendiri, kalau zaman dulu masih Jawa Barat, dari kalangan ulama dan santri dari Jawa Tengah dan juga dari Madura dan Jawa Timur. Maka dicetuskanlah hubul waton minal iman. Membela tanah air itu adalah bagian dari iman, harus benar-benar dipertahankan sampai titik darah penghabisan,
sebagai bentuk jihad untuk membela kedaulatan tanah air, itu juga membela kedaulatan beragama, insya Allah. Di mana di detik-detik itu sampai ya terjadi peperangan yang luar biasa, heroik di Surabaya. Saat itu kalangan Inggris yang ingin membebaskan Nica saat itu, Belanda dan juga sebagian dari Jepang, itu kurang lebih hanya pasukan 6.000 sampai 7.000 pasukan. Tapi melihat perlawanan di Surabaya yang sangat luar biasa, maka sampailah muncul tambahan pasukan Inggris yang saat itu bertugas di India, dikirimkan, sampai muncullah angka lebih dari 70.000 dari 24.000 dari kalangan Inggris melawan 70.000 sampai dengan 124.000 kalangan laskar rakyat yang dipimpin oleh Bung Tomo disertai oleh para kalangan santri yang luar biasa. Maka tercetuslah peristiwa heroik. Banyak sekali saudara-saudara kita yang syahid, yang jihad di 10 November 45. Meskipun kalangan santri saat itu tidak punya senjata, senjatanya hanyalah rampasan dari orang-orang Jepang, orang-orang Belanda yang ditawan. Tapi perlawanan itu luar biasa. Nah, terkait dengan pahlawan, maka tema kita hari ini adalah tentang hakikat perjuangan pahlawan. Siapa sih sejatinya pahlawan dalam Islam itu? Apakah pahlawan itu sebatas mereka-mereka yang sudah syahid, yang sudah syuhada, yang sudah jihad saja, atau yang seperti apa? Ini kita kupas bersama-sama dalam pertemuan majelis ilmu yang mulia ini. Maka kalau dalam konteks pahlawan dalam pandangan Islam, maka kita pasti merujuk kepada dua hal, yakni kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis yang dibawakan langsung oleh Nabi SAW, yang kemudian diterangkan oleh para sahabat secara turun-temurun, tabiin sampai kepada ulama, sampailah tiba kepada kita. Kalau pahlawan yang sudah gugur, yang syahid, kita masyhur sekali ada di Quran surah Ali Imran ayat 196. Tapi spesial hari ini kita coba bedah dari salah satu hadis Nabi SAW. Ini hadis sahih, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 123, atau ada juga yang menyebutkan nomor 7458. Ini linier dengan yang disebutkan dalam riwayat Sunan Muslim, hadis riwayat Imam Muslim nomor 1904, yang perawinya itu adalah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apa hadisnya? Nah, ini kita bedah perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang rajulun, seseorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam syarahnya, maka kalau kita itu ingin memahami sebuah hadis, lebih utama jangan langsung melihat matannya, tapi juga disertai dengan syarahnya atau riwayat turunnya hadis tersebut, sehingga kita akan mudah sekali untuk bisa memahami dan mengambil hikmah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tadi dalam hadis disebutkan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarahnya itu disebutkan lelaki ini siapa? Disebutkan adalah dari kalangan A'rab. Kalangan A'rab, bukan kalangan Arab, beda. A'rab dengan Arab itu berbeda. Kalau A'rab itu orang-orang yang tinggal di padang pasir. Kalau istilahnya kita mungkin Arab Badui, orang-orang yang nomaden, orang-orang yang karakternya keras, orang-orang yang terbatas fasilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau Arab itu masyarakat Arab saat itu yang mukim. Contohnya sebagaimana pula Nabi SAW lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, ini kalangan Arab. Nah, sementara tadi ja'a rajulun ila Nabi SAW, dalam syarahnya disebut dari kalangan Arab, dari kalangan Badui, dari kalangan orang-orang yang jauh sampai dibela-belain untuk datang kepada Nabi SAW. Ini ada satu hikmah yang luar biasa bisa kita ambil sebelum mengambil inti materi dari hadis ini, bahwa di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat, sampai mereka saja yang punya kegiatan tidak mudah di luar sana, kaum Badui untuk bertahan hidup saja tidak mudah, sampai dibela-belain demi konfirmasi, demi memahami Islam, itu sampai benar-benar
mengorbankan waktunya, tenaganya, fisiknya untuk apa? Untuk belajar, untuk thalabul ilmi, untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis lain pun juga disebutkan, ya, ketika ada kaum Badui atau Badawi, ya, diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Muslim, ada yang bertanya, kaum Badui ini sampai datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan, yang amalan itu pendek, ringkas, sedikit, tapi fadilahnya itu memudahkanku kepada surga, Masya Allah. Karena saking gak mudahnya. Kalau orang Badui itu udah seperti kaum yang mukim. Kalau orang mukim mungkin bisa nih, mau di sepertiga malam ada air gitu ya. Tapi kaum Badui, jangankan air, gak ada rumah, gak ada tempat tinggal. Kalau di sepertiga malam mau melakukan yang sunnah-sunnah saja, sudah menggigil dulu kedinginan. Ya Masya Allah. Kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan. Nah, pertanyaan ini, Masya Allah, luar biasa. Sampai kemudian Nabi SAW menjawab. Untuk tadi amalan sedikit yang memudahkan masuk surga, Nabi SAW menjawab, lakukanlah yang wajib saja, yang fardu-fardu saja. Kemudian tambah dengan yang sunnah-sunnah. Maka orang Arab Badawi tadi menjawab, baik Nabi, saya akan lakukan yang fardu saja, yang wajib-wajib saja. Saya lakukan secara istiqomah dengan pula disertai dengan meninggalkan maksiat. Ini Masya Allah. Ini salah satu di riwayat hadis yang lain. Maka kita lanjutkan hadis tadi yang ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki Arab, laki-laki Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk apa? Tujuannya hanya sebatas pengen konfirmasi. Pengen konfirmasi apa kepada Nabi? Ingin bertanya, ya Nabi, siapa sih sejatinya disebut dengan pahlawan itu dalam Islam? Nah, ini erat kaitannya dengan tema kita hari ini. Hakikat para pejuang-pejuang pahlawan ini dalam sisi Islam terlebih dahulu. Nah, sahabat tadi kemudian setelah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ya Masya Allah bertanya kepada Nabi. Faqala rajul, maka berkatalah orang Badawi tadi, laki-laki tadi. Yuqatilu syaja'ah. Apakah yang pertama? Orang yang berjuang karena syaja'ah, yang disebut pahlawan itu apakah orang yang berjuang karena dia itu seorang yang pemberani, syaja'ah, orang yang garang, orang yang pemberani, yang kalau dia itu berjihad selalu di barisan paling depan. Bahkan musuh itu ketika melihat parasnya orang ini saja sudah langsung gemeter duluan. Ini yang ditanyakan oleh orang Badawi tadi, siapa sih sebenarnya pahlawan itu? Yang pertama, apakah orang yang pemberani luar biasa, syaja'ah, atau yang kedua, wayuqatilu hamiyah, orang yang berjuang dengan hamiyah. Hamiyah itu dia berjuang itu tidak untuk menyerang, tapi dia berjuang karena ingin membela golongannya, membela sukunya, membela tanah airnya, membela ya Masya Allah golongannya, asobiyah namanya. Hamiyah itu asobiyah. Apakah orang yang benar-benar rela berkorban hanya untuk membela tanah air? Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa tadi? Karena pemberani. Yang kedua karena membela tanah air. Atau yang ketiga, ya, wayuqatilur riya, orang yang dia berjuang hanya karena ingin cari pujian, cari pandangan, penilaian dari orang lain bahwa dia itu orang yang punya amalan istimewa, syuhada, syahid, ya, seorang pahlawan. Maka kemudian dia bertanya, fa ayyu dzalika fi sabilillah. Lalu manakah yang disebut benar-benar pejuang pahlawan di sisi Allah ya Nabi? Masya Allah. Jadi ternyata sudah sejak zaman Nabi pun sudah dibahas nih terkait dengan apa itu hakikat pahlawan. Apakah pahlawan itu hanya untuk mereka-mereka yang sudah tiada, atau juga bisa kesempatan untuk kita, untuk yang akan datang seterusnya, atau seperti apa? Maka Nabi SAW ini menjawab dengan gamblang. Maka bersabdalah Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Nah, ini kita bedah pelan-pelan. Nabi SAW menjawab, man itu kalau napa nggih, dalam beberapa terjemahnya punya barang siapa gitu nggih. Sehingga enggak ketahuan tuh miliknya siapa itu barangnya. Man, barang siapa itu. Tapi kalau para ahli tafsir, man itu lebih cocok kepada siapapun. Artinya hadis Nabi kok diawali dengan man,
itu sebuah tawaran terbuka yang ditujukan secara personal kepada setiap individu. Jadi kalau disebutkan man, berarti siapapun, termasuk kita yang mendengar, kita yang baru membaca, man, berarti hadis ini ditujukan untuk kita, siapapun. Baik itu yang laki-laki, yang perempuan, baik itu yang kaya ataupun yang belum kaya, baik itu seorang pekerja ataupun ya hanya serabutan saja, siapapun apapun pekerjaannya, ini ada penawaran spesial dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan namanya seorang pejuang ini, seorang pahlawan. Jadi pahlawan itu ternyata terbuka untuk siapapun. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, man qatala. Kalau man itu isim mausul. Qatala itu fi'il madhi. Ya, jadi kalau man dilanjutkan dengan fi'il madhi, maka bentuknya bukan hanya untuk lampau saja. Meskipun makna fi'il madhi itu adalah kalimat pekerjaan yang dilakukan dalam bentuk lampau. Tapi kalau diawali dengan man, itu juga berarti istilah kalau dalam bahasa Inggris namanya simple past continuous future. Dia bisa berlaku untuk lampau, untuk saat ini, dan untuk yang belum terjadi, untuk yang akan datang. Jadi man qatala, siapapun yang mau berjuang. Artinya apa? Tidak dibatasi waktu. Jadi ternyata yang disebut dengan pahlawan itu tidak dibatasi hanya untuk mereka-mereka sudah syahid saja. Kita pun juga diberi kesempatan, anak-anak turun kita pun juga diberikan kesempatan. Maka ini pula yang dipegang oleh Syekh Hasyim Asy'ari dan juga dipegang oleh para ulama-ulama terdahulu sampai dipegang oleh para sahabat. Mungkin ada yang pernah mendengar ya, paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Pernah mendengar ya? Beliau ini bukan seorang yang banyak waktu dalam kehidupannya. Beliau itu seorang pebisnis yang internasional, ya, sering ke Syam dan lain sebagainya. Beliau saking sesibuk-sibuknya beliau, itu Masya Allah, ketika mendapatkan hadis ini, beliau perjuangkan sungguh-sungguh. Maka beliau ini seorang sahabat pebisnis yang luar biasa, terhindar dari riba, dan juga dia itu selalu kalau ada majelis taklim, majelis ilmu, dia selalu utamakan hadir di majelis ilmu. Kalau dia nggak bisa, karena tahu hadis tadi, maka dia suruh anaknya untuk berangkat. Salah satunya, anaknya beliau itu banyak. Anak yang pertama namanya Fudhail bin Abbas. Salah satu yang paling bungsunya, paling ragil itu namanya, paling kecil, itu kita masyhur sekali namanya Abdullah bin Abbas. Masya Allah, radhiyallahu anhu. Dia yang disiapkan untuk apa ini tadi? Ternyata ada nih peluang menjadi pahlawan itu untuk masa yang akan datang. Masa kini berarti aku Abbas bin Abdul Muthalib, masa yang akan datang berarti untuk anakku. Maka seorang Abbas bin Abdul Muthalib saja yang pebisnis yang sibuknya luar biasa, dia itu sampai bisa hafal 200 hadis. Sampai akhirnya ketika tahu hadis ini, beliau ajarkan doktrin kepada anak yang namanya Abdullah bin Abbas, anak yang paling bungsu. Untuk yang paling ragil ini, untuk selalu hadir majelis ilmu, untuk mengajarkan juga kepada ayahnya. Maka ketika Abdullah bin Abbas ini wafat radhiyallahu anhuma, keduanya semoga Allah meridhoinya, Abdullah bin Abbas itu hafal sampai dengan saat ini bisa kita rasakan, beliau hafal lebih dari 2000 hadis. Di saat itu dia masih anak kecil. Salah satunya bisa kita rasakan manfaatnya, kita bisa berdoa, tahu doanya Nabi, apa yang dilakukan Nabi ketika bangun tidur. Nabi ketika bangun tidur, itu nggak langsung bangun, duduk dulu, ya, menenangkan diri sejenak, kemudian beliau membaca salah satu 10 atau 11 ayat dari Quran Surah Ali Imran, dan juga membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini barokah dari siapa? Abdullah bin Abbas yang beliau ya, bertanya kepada Nabi, mendekati Nabi, menghafalkan apa-apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini disiapkan di kader spesial bahwa pahlawan itu terbuka untuk siapapun, bukan hanya untuk mereka-mereka yang sudah wafat, tapi juga untuk bisa disambungkan kepada anak turun kita yang luar biasa. Kembali lagi kepada hadis tadi, man qatala, siapapun yang mau berjuang. Nah, siapa ini yang mau berjuang yang disebutkan dalam ini tadi ya, Masya Allah. Karena tadi kan tawaran terbuka, waktunya itu tidak dibatasi, bisa yang dulu, yang ini dan yang akan datang ini ya, Masya Allah.
Maka untuk menjadi pahlawan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, mengqatala litakuna kalimatullah. Nah, apa syaratnya menjadi pahlawan ini? Pahlawan masa lampau, masa kini akan datang. Yang pertama, baru litakunu kalimatullah. Baru dari li-nya saja itu sudah menjadi syarat utama. Li itu menjadi syarat agar diri kita, insya Allah, ya, masuk kategori menjadi bagian dari para pejuang fisabilillah, pejuang pahlawan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seberapa penting sih lam yang hanya diharokati bawahnya li ini? Saking pentingnya sampai seorang Imam An-Nawawi yang menulis kitab Arba'in Nawawi, yang menulis kitab Fi Adabi At-Tibyan, Fi Adabi Hamalatil Quran, yang menulis kitab Riyadhus Shalihin yang kita sekarang ini masyhur sekali ya, kitab hadis Riyadhus Shalihin. Ini kan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini beliau bahas khusus tentang makna li ini. Tentang hanya sebatas li saja. Ini beliau bahas di bab 1 hadis yang ke-8 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sementara di kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi itu kan terdiri dari 17 topik ya, yang 17 topik ini disebut dengan namanya kitab. Di dalamnya ada 265 subtopik yang disebut dengan namanya bab. Dan kesemuanya itu total 1897 hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi spesial untuk li saja itu dibahas oleh Imam Nawawi itu dalam bab 1 hadis yang ke-8. Li itu apa? Tentang hakikatul ikhlas dalam beramal. Lillahi ta'ala. Li, karena siapa? Karena apa? Untuk apa dia itu mau berjuang? Maka li ini spesial sekali. Masya Allah. Maka jika diniatkan dalam berjuang itu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka inilah yang menjadi syarat utama dia bisa masuk kategori seorang pahlawan. Bukan sekedar tadi yang hamiyah, yang syaja'ah, yang karena membela golongan, karena pengen pemberani, ataupun wayuqatilur riya, karena ingin disanjung, ingin dilihat oleh orang lain. Tapi yang pertama, li takunu kalimatullah. Sebelum membawa kalimat Allah adalah li-nya itu diutamakan terlebih dahulu. Karena Masya Allah, pahlawan itu ada 2. Yang satu, sekedar viral di dunia saja. Yang kedua, viral di dunia dan di akhirat. Maka ada di zaman Nabi SAW, ada orang yang sangat baik. Dia itu sering bantu kanan kirinya, sering mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan. Tapi dikarenakan banyak orang yang menyebut, wah dia itu pahlawan, dia itu banyak jasanya, maka membuat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha resah. Kemudian Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Nabi SAW, konfirmasi. Ya Nabi, bagaimana jika ada seorang fulan yang seperti ini, tapi tidak diiringi dengan li tadi? Tidak diiringi dengan ditujukan untuk Allah, apalagi orang ini tidak dilandasi dengan iman. Maka kemudian turunlah Quran surah Al-Furqan ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kita bedah ini pelan-pelan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Kami perlihatkan semua amal yang mereka kerjakan. Maknanya bagi mereka-mereka yang melakukan amal perbuatan meskipun baik sekalipun tanpa diiringi dengan iman, karena Allah itu maha adil, seadil-adilnya, Allah akan tunjukkan kepadanya, Allah akan balas semuanya di dunia saja. Maka dia tidak disebut masuk kategori nggak memenuhi syarat sebagai pahlawan tadi. Dia cuma dapat balasannya di mana? Di dunia. Faj'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Di mana itu? Di akhirat. Jadi semua amal kebaikan itu ternyata nggak ada apa-apanya nanti di akhirat. Laksana apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Furqan ayat 23, haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan, nggak ada apa-apanya, Masya Allah. Maka kita saat ini tinggalnya
Di dunia apa di akhirat Bapak Ibu? Di dunia. Suatu saat kita akan pasti kan, kita semuanya ini kan wajah-wajah camat kan ya. Calon mati bahasanya kan, Masya Allah. Itu kan ini di dunia, semuanya pasti akan mengalami menuju nanti akhirat. Tapi sebelum menuju akhirat, itu ada yang namanya waiting room, ruangan untuk kita menunggu antrian. Di mana itu? Di alam kubur. Alam kubur ini sebuah makom, tempat. Makom itu kan tempat yang sifatnya itu adalah barzah. Nah, tapi ada sesuatu yang unik yang bisa kita pelajari di sini dalam firman Allah tadi. Kita yang tinggal di dunia saja, Bapak Ibu. Misalkan nih, saat ini kita orang di Solo, kita tinggal di Solo. Kita ketika ditugaskan misalkan ke Kanada misalkan. Ketika berangkat ke Kanada, butuh bekal betul kira-kira Bapak Ibu? Pasti kita butuh bekal. Dan bekal yang kita punya di sini, di Solo ini, di Indonesia ini, misalkan nih bekalnya kita bawa mata uang rupiah. Ketika di Kanada, bisa nggak itu kita transaksikan di sana dengan rupiah langsung? Harus kita ke money changer dulu. Kita harus konversi dulu dengan mata uang yang berlaku di sana. Ini baru sama-sama di dunia saja. Itu bekal itu juga harus ada proses konversi ketika memenuhi syarat. Apa syaratnya? Ketika uangnya itu asli. Betul kan ya? Nah, sama. Kita saat ini di dunia, kita ini akan membawa bekal. Nanti melewati waiting room dulu namanya di alam kubur, di alam barzah untuk menuju akhirat. Itu bekal itu butuh dikonversi untuk menuju akhirat. Itu bukan seperti pahala yang kita kebaikan seperti real yang di dunia, tidak, dikonversi dulu yang berlaku nanti di akhirat. Nah, apa yang bisa berlaku nanti di akhirat? Tentunya yang memenuhi syarat-syarat. Sama ketika kita ke money changer, kita mau tukar uang rupiah menuju uang yang berlaku di negara itu, pasti ada syarat-syaratnya dulu. Pasti ada syarat-syaratnya, Masya Allah. Nah, apa ini salah satu yang menentukan agar bekal kita itu nanti bisa terkonversi aman sampai menuju akhirat? Ya. Kenapa nih Bu? Nah, yang menentukan, yang pertama itu disebut dengan namanya iman. Namanya apa Bapak Ibu? Iman. Ini penting sekali. Maka kita hafal betul Quran surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Dan Allah itu bersumpah. Allah itu berjanji, Allah bersumpah demi waktu. Maksudnya apa? Allah ini Masya Allah sudah berjanji demi waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Demi masa yang telah Allah berikan kepada kita, sesungguhnya manusia itu semuanya benar-benar akan merugi. Dia nggak akan bisa konversi dari bekalnya di akhirat. Kecuali siapa? Illalladzina amanu. Kecuali mereka orang-orang yang disertai dengan syarat yang pertama. Dia menyertakan apa? Iman. Masya Allah. Menyertakan iman. Iman itu makomnya di mana? Iman itu tempatnya ada di kolbun. Tebuti Bapak Ibu? Kolbun. Kolbun itu jamaknya kulub. Kolbun ada di hati. Maka disebutkan terkait dengan kulub itu ciri-ciri, tanda-tanda kulub, kolbun yang di dalamnya sudah ada iman. Itu bisa dicek. Ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-cirinya. Ya Masya Allah. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sungguh orang-orang yang beriman itu ada ciri-cirinya. Apa itu? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika, ini yang pertama tandanya, jika disebutkan nama Allah, itu selalu ada konfirmasi di hatinya, ada getaran di hatinya. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Maka Allah itu sengaja perintahkan kita lewat mi'rajnya Nabi SAW dipanggil 5 kali dalam sehari.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini panggilan ini. Nah, bagaimana dengan panggilan ini? Apakah kita asik? Apakah kita tiba-tiba langsung siap-siap bergetar? Atau justru sebelum adzan sudah menyiapkan diri? Ini yang menentukan kualitas iman kita. Jadi iman itu ada 3 tingkatan, Bapak Ibu. Wonten pinten? 3. Contoh misalkan, subuh jam 3.45. Ketika terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung greget bangun, langsung siap-siap. Nah, itu kira-kira iman yang mana nih? Kuat, standar, sama lemah, yang mana nih kira-kira? Nah, standar. Ini standar. Itu iman yang biasa-biasa saja. Dia akan naik makomnya ketika apa? Menjadi iman yang kuat. Bangunnya bahkan sebelum dipanggil adzan. Dia sudah mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk sholat sunnah-sunnahnya terlebih dahulu. Untuk tahajudnya terlebih dahulu. Untuk sholat taubatnya. Untuk sholat hajatnya. Bahkan, kalaupun toh sewaktu-waktu ternyata dia karena kecapean. Ketika bangunnya baru pas adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang terjadi loh. Geragap langsung. Muncul penyesalan dalam hatinya. Ya Allah, iman-iman. Aku mau urung sholat tahajud. Aku mau urung sholat sunnah. Sudah manjing waktu subuh. Sampai sebegitunya bagi yang imannya kuat. Nah, yang imannya lemah itu yang seperti apa? Ya, Masya Allah. Ketika dipanggil, ya tadi kan subuhnya berapa? 3.45, dia bangunnya 5.43. Sudah suruk, sudah mentar-mentar itu. Sekarang udah mendekat, 5.43 sudah suruk, 5.13 sudah suruk. Tapi masih ada iman. Nah, masih ada apa? Masih ada iman. Maka orang yang iman itu pasti sadar untuk hadirnya waktu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia mempersiapkan sebelumnya, sebelum dipanggil. Bukan menunggu, bukan menanti kalau sudah dipanggil baru bergegas. Sebelumnya, wah ini kayak bentar lagi sudah waktunya nih, saya tak siap-siap dulu. Nah, ini baru yang makamnya luar biasa, yang bisa menjadikan mengkonversi segala amal-amal sudah kita lakukan di dunia, biar nanti tidak sia-sia nanti di akhirat. Masya Allah. Dan iman yang dilatih terus-menerus, maka itu akan menguat, akan menjadikan cahaya yang kata para ulama, ini akan membimbing kita dalam bersikap. Jadi iman itu memang naik turun, tapi iman yang terus dilatih, terus dijaga, dia akan menjadikan cahaya yang akan membimbing sikap kita untuk senantiasa dalam kebaikan. Contoh, misalkan cahaya iman itu melekat di mata kita, maka mata kita nanti akan dibimbing untuk apa? Untuk ini boleh dilihat, ini enggak dilihat. Maka hati-hati dalam menjaga mata. Begitu pula dengan ya di dalam diri kita. Dan iman itu selalu ditegaskan ya, bahkan dalam Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Iman itu salah satu bentengnya itu yang pertama itu adalah menjaga pandangan. Maka di Quran surah An-Nur ayat 30 disebutkan, katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Yang siapa? Hanya yang beriman saja. Apa itu? Absarihim. Jagalah pandangannya. Begitu pula di ayat 31. Katakanlah kepada perempuan yang beriman. Apa itu? Absarihimna. Hendaklah ia menjaga pandangannya. Kenapa? Karena mata itu, dari mata akan turun kemana Bapak Ibu? Nah bukan. Dari mata akan turun ke lisan. Dari mata akan turun ke sikap, ke amal perbuatan, muncul ke lisan. Tapi sebelum turun ke lisan, kalau kita dibentengi dengan iman, maka akan terjaga lisan kita. Lisan kita akan hanya bertutur kata yang baik-baik. Nah, segala bentuk aktivitas kita, segala bentuk pekerjaan kita, itu dalam bahasa Arab disebut dengan namanya amal. Disebut dengan namanya apa Bapak Ibu? Amal. Nah, amal yang dia itu diiringi dengan iman, itulah yang disebut dengan namanya sholih. Jadi amal yang tidak diiringi dengan iman, itu tidak sholih. Tapi amal yang diiringi dengan iman, itulah yang disebut dengan namanya sholih. Contoh, ketika kita mau minum misalkan. Ketika kita mau minum, ini aktivitas dunia. Gitu ya. Minum ini aktivitas dunia. Dengan minum, kita berharap Allah menghilangkan dahaga kita. Tapi ketika kita itu iringi dengan iman, cirinya apa? Dia akan senantiasa
ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Apa ya yang difirmankan oleh Allah? Oh ternyata Nabi itu kalau mau minum, dia itu gunakan apa? Dia mengambil dari tangan kanan terlebih dahulu, yang paling dekat dengan tangan kanan. Yang kedua, kemudian beliau yang membaca ya kulu, beliau membaca basmalah. Ya. Bisa bismillah saja, bisa bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka lepasnya dahaga tadi bukan sebatas dunia, tapi ketika diiringi dengan iman, minumnya pun menjadi salah satu amal soleh. Dan dalam Quran surah Al-An'am ayat 150 ini disebutkan, amal soleh itu Bapak Ibu, itu akan dicatat oleh malaikat, satu amal itu 10 kebaikan. Satu amal berapa kebaikan? Nah, mencatatnya dalam kitab ya, malaikat pencatat amal itu dalam mencatatnya bukan langsung 10 gitu enggak. Tapi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nilainya dari satu kebaikan menuju ke satu kebaikan. Ingat tadi ya, satu amal itu dicatat 10 kebaikan. Dari satu menuju 2 itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari 500 tahun jaraknya. Padahal tadi berapa amal tadi? Hanya satu. Satu amal dicatat berapa kebaikan? 10. Jarak dari satu ke duanya saja, dari 10 tadi, itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berapa? 500 tahun jaraknya. Masya Allah. Ini banyak atau banyak banget jaraknya? Ya, maka ini harus benar-benar kita utamakan. Ya, disebut amal soleh yang dicatat ini disebut dengan namanya hasanah. Ya, atau lebih dalamnya lagi namanya nanti ajrun. Ya, ini yang akan menjadikan salah satu penyelamat bagi mereka-mereka yang ingin menjadi ya, sosok pahlawan yang bukan hanya untuk mereka yang sudah tiada, tapi untuk kita saat ini dan yang akan datang, ini akan nanti bernilai pula di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis tadi kita coba ulang ya, dalam hadis utama yang kita rujuk tadi disebutkan, bersabdalah Nabi SAW, yang dimaksud dengan pahlawan tadi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Yang disebut dengan pahlawan tadi adalah man qatala, siapapun yang mau berjuang, mau saat ini, kemarin ataupun yang akan datang, li takuna kalimatullah, yang dia menyertainya dengan penuh ikhlas, benar-benar dia menyertakan untuk menegakkan ya, melibatkan kalimah Allah hiyal ulya, sampai benar-benar kalimah Allah itu dia junjung tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dialah termasuk pahlawan yang sungguh-sungguh berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pahlawan sejati itu Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang terkenal saja atau bukan yang dipuji saja, tapi yang benar-benar berjuang murni lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang diiringi dengan iman, yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai kalimat penutup ya, jika dunia mungkin tak mengenal kita, tapi yang paling utama ucapkan dalam hati, yang paling utama adalah Allah mengenal hati kita. Allah menerima amal-amal solih, amal-amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Sepenuhnya saya kembalikan kepada Pak Sairin.